semuanya. Amiban Ebi udah gak kuat lagi. Ini kan Ebi biasanya biar Ebi lupa sama lapar ngapain sih? Biasanya kan Ebi lupa sama lapar, Ebi harus makan Om. Ya lapar harus makan, kantung harus tidur. Saya kan ini puasa, berlatih untuk menahan diri, oke? Waalaikumsalam. Malam. Aku tadi ketemu Baim mau di depan, jadi aku ajak dia masuk, boleh kan ngobrol-ngobrol sama kita? Baim, ayo sini. Nah, Baim bawa lebaran buat kalian. Baim. Bukan buka ya. Bukan buka puasa ya. Amiban tuh. Baim, tahu-tahu ada Baim uang di sini. Baim. Ya, makasih kalau itu repot-repot. Iya. Kirim. Karena udah ada Baim, mendingan kita langsung masuk ke Ada Ngobrol. Apa kabar Im? Kok lemes banget sih? Biasanya kan lu ceria, aktif. Ini ceria tapi lagi puasa ya udah jadi lemas. Emang puasa harus lemes? Enggak juga sih. Tapi dia puasa tetap ganteng ya. Iya ya. Ganteng, bisnismen, miliaran bisnisnya. Kok nggak Betul. punya pacar ya? Amin. Kok nggak punya pacar sih? Tapi masih sendiri ya. Itu dia masalahnya. Nggak tahu. Emang belum aja sih, nggak tahu juga Teman-teman sih. pada udah pada punya pasangan ya? Udah pada punya, udah nikah, udah pada punya anak, dia doang kasihan deh sendirian. Ah, sombong banget lu baru juga nikah. Tahu lo. Coba banget lu anak lu 4. Emang Iya. belum aja, belum. Tapi ngomong-ngomong kalau ngeliat Baim tuh mukanya selalu seger. Amin. Dengar-dengar mau puasa mau enggak, Baim itu kebiasaan yang selalu dilakukan rutin adalah baca Quran, betul? Ya. Bukan berarti mau masuk sombong dan ria ya. Ya, benar, Ini benar. berbagi untuk motivasi dan inspirasi juga. Tapi ya. benar, gue kalau satu lokasi sama dia, dia pasti rajinnya itu. Betul. Oh, waktu itu Setiap ya. maghrib lagi ngapain aja harus memisahkan diri dulu, sholat, kemudian baca Quran. Masih lakukan itu? Sebenarnya sih kalau gitu-gitu suka kita untuk nyeritanya suka nggak enak ya. Iya. Kadang-kadang tuh nggak enak. Itu juga waktu itu pas di lokasi tuh sukanya ngumpet-ngumpet. Iya, di jadi suka kamar gitu. dicariin. Jadi sekali lagi, Bismillah. Ini bukan maksud untuk Iya. kita ya. Kalau saya kan emang ada ikut apa one day one juice. Jadi sehari itu harus 1 jus. Itu masih Jadi, dilakukan sampai sekarang? Masih. Rutin? Udah berapa lama? Kadang-kadang bolong tapi alhamdulillah sampai sekarang juga masih. Wah, sebenarnya tuh. Ini bukan pencitraan loh, Iya, pemirsa, iya, bukan iya, pencitraan, tapi memang kenyataannya juga Gracia lihat sendiri pada saat Gracia syuting bareng sama Baimong. Kadang-kadang kalau misalnya udah mulai mau maghrib nih, dia suka nggak ada, dicariin. Gue juga pernah dengar dari teman gue, Renatan, katanya kalau lagi ngumpul-ngumpul, misal di kafe ataupun di mana lagi Tiba-tiba dia ngumpul, nggak ada. hilang aja kalau maghrib. Iya, iya. Sholat, kemudian baca Quran. Baca Quran ini biasanya setiap habis sholat maghrib aja atau? Kalau sekarang tuh paling enak kalau waktu kan emang kalau pekerjaan kayak kita tuh suka susah ya. Dan paling Ya. seneng paling ada waktu tuh ketika disetirin sama Di supir, mobil, ya, betul. Udah itu Iya. aja waktunya paling ini. Tapi misalkan syuting tuh ada break sedikit langsung baca Quran gitu. Sudah jadi kebutuhan ya? Karena kalau baca tuh kayak kadang-kadang kita mau menjelaskan tuh susah karena yang ngerasain tuh kita ya. Ya. Tapi ketika saya baca tuh kayak tenang aja. Iya. Tenang, lebih tenang. Kalau kayak stresnya di sini tuh tiba-tiba turun. Berasa banget. Tapi Iya. Baim dulu kan orang yang termasuk orang yang temperamen. Ya, betul. Termasuk orang yang temperamen, jadi kalau nunggu dikit tuh kadang marah-marah. Iya, Dan iya, kalau iya. misalnya ada yang salah dikit marah-marah, tapi berarti itu adalah efek yang positif dari baca Al-Quran itu, jadi lebih sabar dan lebih tenang ya kan. Sedikit demi sedikit ya. Ya, Itu perbaikan. Begitupun dengan Ramadan ya. Ebi maaf, Ebi sini jangan mainin telepon. Nggak mau, Ebi mau nyiapin nanti buat buka puasa. Ebi mau Ebi belajar. mah orang masih jam berapa udah nyiapin Baru jam 4 Ebi. Ebi belajar pakai ini. Ebi kan nggak tahu. Itu dipotong dulu. Potong dulu. Emang kenapa sih? Emang kalau nggak dipotong kenapa? Bisa juga, tapi kalau itu kegedean tuh masuknya aja susah. Potong 2 juga cukup. Potong dua, Ya, potong dua. ntar kita mau bikin minum apa ntar ya? Om Irfan lagi ngobrol dulu bentar ya. Ya, yaudah. Sorry. Yuk, Silakan. Tapi ngomongin soal makanan, Baimong tuh seorang bisnismen, dikit-dikit bikin restoran, dikit-dikit bikin restoran. Sekarang katanya lagi ada proyek mau bikin lagi. Ya, Ya. itu Yamin. Amin. Wah, kalau bicara masalah bisnis itu seru banget dalam arti karena belajarnya juga. Saya 7 tahun bisnis itu 6 tahun gagal. Nah itu kan lu bikin di Bali bareng Raffi, Ya, gagal. bangkrut.
Yes. Bikin di daerah Kemang, gue pernah Yes. datang situ. Pablo. Udah nggak ada lagi sekarang. Yes. Saya mau bikin lagi, lu nggak ada kapoknya bisnis. Malah ketika Pablo semuanya itu jalannya bagus semua. Ketika Pablo, jadi dari Kemang, dulu, ya? dari dulu tuh dibilang sama papa kalau udahlah nggak usah jual minuman, cuman kan minuman keras maksudnya ya. Bukannya saya ini dengan orang-orang yang jual minuman keras ya enggak, cuman mungkin bukan tangan saya aja, dan memang diingetin dari dulu kalau emang nggak usah lah gitu loh. Cuman saya bandel karena marginnya tuh sangat besar. Saat itu jujur ya, Banget. jujur ya, gue pas datang ke tempat itu, kok Baim jual gini Iya, ya, dalam itu hati dia, gue, itu dia. ternyata emang nggak berkah ya. Nggak berkah, bukan nggak berkah ya, uangnya juga nggak tahu kemana, padahal hasilnya juga besar karena tempatnya juga rame. Iya, Terus sampai habis itu, atasnya ditambahin, rame. parkirnya di mana gitu. Dan itu sampai di titik yang terpuruk banget ya. Yes, itu wah iya pernah cerita juga sama dia. Dan ya kadang-kadang juga kalau orang gitu ya, gue mau bisnis apa ya, gue mau ngapain ya, mendingan kalau emang belum ada mau kemana, mendingan ditaruh dulu deh, karena memang bisnis itu bener-bener uang tidak mengenal siapapun ya. Dan saya juga kehilangan teman-teman saya gara-gara bisnis. Jadi 1000 Iya. itu bisa bermasalah, Yes. intinya 1000 aja bisa masalah, apalagi jutaan bahkan ratusan juta. Nah itu dia. Ada beberapa jadi musuh memang gara-gara Awalnya itu, teman ya. gara-gara bisnis. Tapi saya tertarik dengan bisnis barang haram, seperti itu ya. Iya. Bisnis barang haram dan bisnis yang halal, keberkahannya beda, terasa banget. Terasa banget karena yang di food garden itu yang sekarang cuman food court kecil yang modalnya itu kalau orang-orang bilang Nggak itu terlalu besar ya? nggak terlalu besar, malah sampai sekarang nabungnya bisa banyak banget. Yang dijual kan kue cubit, kayak gitu-gitu. Dia pernah nih, tahu semua. Maka dia. itu namanya rezeki ya. Iya, benar. Rezeki itu yang penting berkah, bukan dari jumlah uangnya, tapi bisa bermanfaat untuk diri sendiri dan lingkungan sekitar. Betul. Tapi katanya ada yang Baim seselin juga. Dia itu main sinetron dari dulu. Duitnya harusnya terkumpul. Tapi dia belum bisa beli rumah. Ya. Tuh. Lu nggak ada rumah? Makanya, Kan ya. harusnya secara kasat mata ya. Sinetron lu stripping, Ya. bisnis lu gimana? Jadi ya ada kejadian juga kalau dulu pernah dibilang nipu. Itu sih agak sakit sih ya. Karena kalau saya pribadi juga untuk membayar hutang-hutangnya juga sangat berat ya, karena kalau saya cerita di sini saya nggak mungkin lah. Cuman sangat berat lah saya untuk membayar hutang, dan itu banyak sekali, dan saya seperti tinggal sendiri. Nggak tahu bayar pakai apa, harus gimana, tiba-tiba kebayar, dan tiba-tiba terakhirnya kirain dibilang terima kasih, tapi ternyata malah ada surat pengacara kalau saya dipanggil. Sempat seperti itu? Udah selesai kan Dan sekarang? saya kadang-kadang juga ngerasa, gila ya, apa ya salah gua ya, kirain bakal mereka bilang terima kasih ya, karena itu uangnya sangat besar. Dan ketika mereka bilang nipu juga, kalau emang gua nipu, gila lu, dari dulu kayaknya gue nongol tiap hari di TV Ya. itu berpuluh-puluh tahun, gue aja rumah belum punya sampai sekarang. Kalau nipu Jadi nggak sekarang mungkin banget target deh. di Ramadan ini salah satunya adalah bikin rumah. Udah sekarang udah baru beli Baru rumah. sudah beli. Udah, alhamdulillah, tahun 2015 awal. Udah ada rumah. Yang harusnya udah dari dulu-dulu, udah Iya, harusnya betul. punya. Betul, amin. Terus bisnis ada baru lagi insya Allah. Amin, insya Allah. Tapi ngomong-ngomong, pendamping hidup, rumah udah ada, bisnis ada, udah mapan, umur udah cukup. Kriterianya apa sih, Im? Dia tuh banyak yang ngantri. Itu dia makanya Yang berarti banyak, yang ngantri tuh banyak. Cuma emang lakinya aja suka milih-milih, songong. kriterianya apa aja sih? Kriterianya sih gak ada lah. Semuanya maksudnya. Lu pokoknya maunya yang tinggi, maunya yang langsing. Jangan sampai nipu lu, taunya pura-pura tinggi padahal pakai heels, ayo. Ada yang gitu? Ada pernah ketipu kan, Im? Hah? Ada pernah ketipu kan, Im? Pernah gua. Waduh, kita kayaknya terlalu banyak tahu tentang Baim Wong ya, tapi kita akan melihat sisi lain juga dari Baim Wong ya. Ya, tapi nanti jangan lupa juga untuk pemirsa yang ada di rumah, kalau kita ada interaktif call untuk kuis. Telepon ke 0215367799 dapetin hadiah nanti dari kita. Lumayan, nunggu azan maghrib ngabuburit bareng kita di sini aja. Yuk. Kemana-mana tetap di ada aja. Yuk. Bersama